Surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma ayat 18 sampai dengan 23 dan kemudian ayat 35 sampai dengan ayat yang terakhir. Hendak kita ikuti pembacaannya. Saya bacakan buat kita sekalian. Untuk penggal kedua saya ingin meralat, kita hendak membaca ayat 37 sampai 39 saja. Jadi 18 sampai dengan 23, kemudian 37 sampai dengan 39. Demikian tulisan Rasul Paulus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita lanjutkan 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma mendengar, tapi mengerti dan menghayati serta melakoni firman ini. Amin. Entah bagaimana saudara memperhatikan atau menangkap kesan, tetapi saya menangkap dalam paling tidak beberapa minggu belakangan ini begitu banyak berita-berita yang memprihatinkan. Kita masih tetap membicarakan tentang peristiwa hilangnya Malaysian Airlines MH370 yang sudah 3 minggu ini masih tidak diketahui nasibnya. Bagaimana peristiwa yang terjadi, apa sebab musababnya, masih merupakan tanda tanya dan rahasia yang besar. Bagaimana nasib ratusan penumpang di dalamnya? Susi mengirimkan email untuk ikut mendoakan salah seorang penumpang yang ternyata Susi kenal. Ada foto Susi bersama dengan keluarganya. Jadi kita diajak berdoa untuk Santi, itu istrinya, karena sang suami termasuk salah satu penumpang dalam pesawat Malaysia itu yang sampai sekarang nggak tahu kabar beritanya. Peristiwa-peristiwa keprihatinan bukan hanya yang nun jauh di sana, tetapi juga terjadi di sekitar kita. Baru saja minggu lalu, hari Selasa tanggal 25 Maret, saya pagi hari Bu Ratna yang mengantar Karisa ke sekolah. Lalu saya bangun tidur, biasanya Bu Ratna sudah pulang. Kemana ini kok belum pulang? Padahal jam 9 Bu Ratna ada appointment dokter. Ternyata Bu Ratna hampir tidak bisa pulang, karena jalanan sana sini ditutup sekitar Fremont Boulevard, Dekoto, areal itu ditutup sana tutup sini. Karena Bu Ratna itu tahunya jalur cuma jalur utama, Paseo Padre, Fremont Boulevard. Begitu dibuang masuk ke yang jalan-jalan kecil itu,
Dia sudah muter-muter bingung dan tidak bawa telepon. Ya, jadi dia bisa kontak saya, tapi untung akhirnya pulang dan dia menceritakan jalanan semua diblok, macet kiri kanan, nggak tahu kenapa. Sampai siang hari waktu saya jemput Karissa juga masih dibuang sampai saya keluar dari Kabilo dan jalan-jalan kecil. Ternyata singkat cerita ada peristiwa kecelakaan yang sangat memprihatinkan. Ada drunk driver ngebut, dikejar polisi dan dia tabrak pengendara sepeda motor mental sampai ke Fremont Bank di perempatan di Koto Fremont Boulevard dan langsung tewas di tempat. Yang ditabrak adalah seorang prajurit marinir yang baru saja pulang selesai tugas dari Afghanistan. Sebulan baru dibebas tugaskan, dia boleh pulang bertemu keluarga. Betapa tidak mengenaskan, saudara. Tidak mati di medan perang, tapi tewas di negeri sendiri. Bukan? Setiap kali kalau ada kerabat, ada anak, ada famili yang menjadi militer, diberangkatkan tugas ke medan perang, semua yang di sini itu kempot hatinya, pikir pulang nggak pulang. Akhirnya pulang, tentu senang, tapi kemudian baru sebulan di sini bertemu istri dan anak yang baru usia 2 tahun. Dia tewas seperti itu. Sampai hari ini kalau saudara lewat di perempatan situ, di halaman Fremont Bank, masih orang bangun satu gazebo, banyak orang yang masih mengungkapkan bela sungkawa karena peristiwanya sangat memprihatinkan. Beberapa hari yang lalu seorang teman sejawat, jadi sama-sama pendeta, lulusan dari alma mater yang sama dengan saya, kehilangan istrinya. Kehilangan istrinya dalam artian ganda. Mula-mula sehari semalam mereka di rumah menanti, kemana ini mama, kemana ini istri, tidak pulang-pulang. Ternyata ditemukan sudah di kamar jenazah di rumah sakit. Karena sang istri itu ditabrak oleh Metro Mini. Jadi ada Metro Mini, sudah tahu, kendaraan penumpang umum di Jakarta, ngebut lalu masuk ke jalur bus, lalu ibu ini, istri pendeta ini, dia nyebrang, dihantam oleh Metro Mini, mental sampai 10 meter dan langsung tewas di tempat. Nah, kebetulan si ibu ini dia keluar rumah tidak bawa identitas apa-apa, sehingga tidak tahu ini siapa. Begitulah peristiwa. Di dalam persekutuan doa kita setiap hari Kamis atau Rabu, kita sering sekali mendapat pokok-pokok doa. Lalu kita mendoakan, kadang-kadang berita-berita yang mengejutkan. Orang yang kita tahu sehat-sehat walafiat, tiba-tiba saja sudah minta didoakan karena mendadak ditemukan menderita kanker di stadium yang tinggi. Saudara, daftar ini berita-berita memprihatinkan. Boleh kita lanjutkan, begitu banyak versi yang lain. Ada keluarga yang sedih karena gadis mereka bunuh diri karena mengalami pelecehan seksual, menjadi korban pelecehan seksual. Ada lagi yang pembunuhan, ada perampokan, penipuan, pengkhianatan, segala macam. Begitu banyak. Saudara-saudara, bagaimanakah respons kita ketika kita mendengar berita-berita serupa itu? Bahkan Karissa yang masih belasan tahun bilang, kalau pagi hari mendingan tidak buka news. Karena dengar news mulai hari jadi stres dengan berita-berita seperti itu. Memang ada orang-orang pembimbing-pembimbing yang menganjurkan kalau sedang banyak pikiran lebih baik jangan dengar berita. Sebab dengar news itu bukannya dengar good news, tapi isinya bad news aja. Konon kantor-kantor berita itu bad news is a good news. Oke. Kalau enggak begitu, orang enggak tertarik. Nah, saudara, bagaimanakah respons kita mendengar berita-berita seperti itu? Apakah sekedar kita nimbrung menjadi bahan percakapan, atau kita acuh tak acuh? Ada yang justru menghindar, tidak mau mendengar berita-berita seperti itu. Nah, ketika bagi saya at least mendengar berita-berita seperti ini, dan tidak beberapa minggu terakhir ini, dan kemarin di persekutuan doa juga Pak Taufik juga
mengungkap sesuatu, saya kok pikir kita sebetulnya mendapat pencerahan, saudara-saudara. Tuhan itu berbicara kepada saudara dan saya dengan berbagai cara. Course yang utama adalah dia berbicara sekarang dengan firman Tuhan. Namun dari firman Tuhan kita mendapatkan hikmat, lalu hikmat itu kalau kita terapkan, kita akan mendengar suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya. Apa nasihat firman Tuhan sehubungan dengan hal-hal seperti ini? Saya diingatkan kepada Amsal Sulaiman pasal 22 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbicara demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Alkitab salah satu versi bahasa Indonesia, diterjemahkan begini. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus, lalu tertimpa malapetaka. Dalam Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari diterjemahkan demikian. Orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapinya dan bersiap-siap untuk itu. Tetapi orang yang berpikiran picik bertindak sembrono dan menderita akibatnya. Nah, untuk kesempatan sore hari ini saya terkesan kepada terjemahan yang terakhir ini. Perhatikan saudara, orang yang berhati-hati, yang hidup bijaksana, yang hidup waspada, hidup penuh kehati-hatian, mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapinya. Berita-berita yang kita dengar seperti itu adalah berita-berita yang memuat kesulitan-kesulitan hidup. Bukan? Coba saudara bayangkan kalau kita berada di posisi orang-orang yang mengalami keprihatinan tersebut. Bagaimanakah perasaan kita? Bagaimanakah pergumulan kita? Kalau kita adalah kaum keluarga dari para penumpang pesawat yang gak ketahuan ujung rimbanya di mana hilangnya, apa kita tidak mengalami goncangan, saudara-saudara? Ada hamba Tuhan yang anaknya bunuh diri. Wah, suatu pukulan yang berat sekali. Kemarin saya membaca blog tulisan dari istri pendeta Rick Warren, betapa beliau bergumul karena putra mereka menjalani susah. Bagaimanakah kalau kita sendiri di posisi seperti itu? Dan berbagai peristiwa lain. Orang yang bijaksana, dia mempertimbangkan berita-berita seperti itu. Sebab kita pun mungkin menghadapinya. Dan kita perlu bersiap-siap untuk itu. Apa maksudnya kita mungkin mengalaminya? Saudara-saudara, siapakah atau mengapakah orang-orang itu mengalami penderitaan dan bencana-bencana? Seringkali orang suka berpikir seperti itu. Kenapa kok dia mengalami? Ketika Tuhan bisa melayani, ada orang yang menyampaikan berita kepadanya. Beberapa orang menjalankan ibadah di bait Allah, mempersembahkan korban. Tiba-tiba pasukan Pilatus menyerbu bait Allah itu, menangkapi orang-orang itu, bukan cuma menangkapi, bahkan menyembelih orang-orang itu. Mungkin yang dianggap pemberontak atau apa. Lalu mencampurkan darah mereka dengan darah korban yang mereka persembahkan. Wah, itu berita yang menghebohkan. Kalau sudah ada surat kabar, dia pasti menjadi headlines. Lalu orang sampaikan berita itu kepada Tuhan Yesus. Nadanya rupanya hendak bertanya kepada Tuhan, apa salah dosa orang itu sampai mereka mengalami hal seperti ini? Sebab di dalam teologi, khususnya teologi Perjanjian Lama, ada anggapan bahwa musibah adalah bentuk kutuk Allah kepada orang yang mengalami musibah. Maka tak heran ketika Ayub mendadak sontak mengalami banyak musibah, lalu teman-temannya yang datang bermaksud menghibur Ayub, bukan menghibur, malah membuat hati Ayub hancur karena dakwaan-dakwaan mereka kepada Ayub.
Kalau saudara baca kitab Ayub, 3 teman Ayub itu bertanya-tanya kepada Ayub, kamu ini sebetulnya aslinya bagaimana? Kelihatannya kamu seperti orang saleh. Wah, jangan-jangan kamu ini punya banyak topeng saja dalam hidupmu. Sebetulnya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kalau tidak, mengapa kamu mengalami bencana-bencana seperti ini? Tetapi ternyata, baik dari kisah Ayub maupun dari jawaban Tuhan Yesus, kita diajar untuk tidak menghakimi orang-orang yang mengalami bencana. Sebab tidak setiap orang yang mengalami bencana itu adalah karena dosa. Ada orang jahat memang mengalami akibat-akibat yang buruk karena kejahatannya. Tetapi juga ada orang-orang benar, ada orang-orang baik yang mengalami bencana-bencana dalam kehidupannya, bukan? Cobalah kita segarkan ingatan kita. Ada orang-orang Kristen yang baik. Ketika istri mereka melahirkan, anak yang dilahirkan cacat, salah mereka. Nah, kita tidak boleh menghakimi bahwa mereka mengalami itu karena dosa mereka. Sebab apa, saudara? Firman Tuhan yang kita baca dari Roma pasal 8 sedikit banyak memberikan suatu pengertian dan pencerahan kepada saudara dan saya, bahwa dunia yang kita huni ini memang adalah dunia yang sudah rusak. Dunia yang penuh dengan bencana akibat kerusakannya itu. Yaitu sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka dunia ini sudah menjadi dunia yang rusak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berkata, perhatikan akibat-akibat dosa mereka. Kepada sang laki-laki yaitu Adam, Allah berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Tanah akan menumbuhkan onak dan duri. Itu adalah sebuah simbol mengenai penderitaan yang muncul di dalam dunia ini karena dosa. Berarti sebelumnya tidak ada onak dan duri, tetapi sesudah dosa masuk, tanah pun mengeluarkan kesulitan untuk manusia. Dan kepada Hawa, Tuhan berkata, dengan sakit engkau akan bersalin. Kalau tidak, rupanya kaum wanita tidak perlu melahirkan dengan begitu susah payah. Itu adalah firman yang simbolis mengungkapkan penderitaan yang masuk ke dalam dunia karena dosa. Kemudian begitu banyak variannya, begitu banyak versinya, sakit, penyakit, dan berbagai macam kejahatan masuk dalam dunia ini. Kita hidup di dalam dunia yang rusak. Tadi Rasul Paulus menulis, bukan hanya mereka saja, bukan hanya makhluk pada umumnya, tetapi kita ini siapa? Yang telah menerima karunia sulung roh. Kita di dalam ayat berikutnya adalah anak-anak, di dalam ayat sebelumnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah anak-anak Allah. Kita juga mengeluh sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Selama kita hidup dengan tubuh ini, saudara-saudara, di dalam dunia, kita pun terkurung di dalam penderitaan dunia yang sudah rusak. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata, orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapi. Kita, yaitu saya dan saudara, tidak ada yang kebal penderitaan. Berita-berita yang kita dengar bukan sekedar untuk menjadi bahan cerita, tetapi dia perlu menjadi suatu pengingat bahwa kita sebagai musafir Kristen hidup di dunia yang sudah rusak. Kita tidak kebal penderitaan. Tidak mustahil suatu ketika, entah saya atau saudara, meskipun orang Jawa katakan amit-amit, kita mengharapkan tidak terjadi atas kita, tetapi tidak mustahil penderitaan, keprihatinan bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah hal yang penting untuk kita mengerti. Itulah yang penting yang Tuhan hendak beritahukan kepada saudara dan saya. Bagaimanakah kita harus menjalani
kehidupan kita, saudara-saudara. Bila ini dalam forum Bible Study, kita bisa memberikan banyak pendapat. Tapi karena ini forumnya ibadah dan khotbah, maka marilah kita merumuskan beberapa hal. Yang pertama, saya pikir kita perlu hidup untuk tidak take it for granted. Jangan hidup sembarangan, pikir semua itu serba beres, sudah demikian mestinya. Kita sungguh membutuhkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kapan kita sadar bahwa kita butuh penyertaan dan perlindungan Tuhan? Kalau kita jujur, saya dan saudara, kadang-kadang itu kita baru ingat Tuhan kalau sedang mengalami kesulitan. Sering saya katakan, kita memperlakukan Tuhan itu seperti ban serep, ban cadangan. Kita baru ingat ban cadangan itu kapan? Kalau kita mengalami flat tire, kan? Tengah perjalanan atau pagi-pagi mau berangkat, kita lihat loh, bannya gembos, baru kita ingat ban serep. Kalau enggak, kita tidak pernah perhatikan. Waktu kita buka, kemudian terang kita ambil ban serep, mungkin ban serepnya pun sudah gembos. Kita tidak pernah memeriksa. Atau biasanya sudah kotor sekali oleh debu. Sudah lihat betapa sering dia tidak dihiraukan. Begitulah Tuhan. Seringkali diperlakukan seperti ban serep. Baru diingat ketika kita mengalami kesulitan. Tapi sebetulnya ketika kita mengerti bahwa kita ini adalah musafir-musafir di dunia yang sudah rusak, saudara-saudara, kita membutuhkan penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap saat. Bukan cuma waktu kita menyanyi We need thee every hour. Bukan pada waktu itu saja kita bilang aku perlu Tuhan, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Jangan take it for granted. Kalau setiap hari kita keluar rumah, boleh pulang dengan selamat pada sore hari, jangan pikir itu karena kita pintar-pintarnya kita driving. Bukan karena kita punya hoki, tetapi Tuhan melindungi kita. Kita perlu mengucap syukur dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu juga hidup dengan berhati-hati, berjaga dan waspada. Karena kita hidup di dunia yang rusak dan banyak orang yang karena pengaruh yang rusak itu bisa menimbulkan malapetaka buat kita. Kita mengendara baik-baik, orang yang mengendara dengan ngawur bisa menimbulkan kecelakaan bagi kita. Tadi saya baru baca sebuah posting, seorang wanita dia sering mendengar dan membaca berita tentang perkosaan di dalam kendaraan umum atau di taksi dan sebagainya. Dia cuek saja. Pada suatu hari dia pulang naik taksi sopir taksi tanya kemana, dia sebut alamatnya. Loh, dia perhatikan kalau jalan bukan menuju jalan pulang, ternyata dia dibawa ke tanah lapang, ke tanah yang kosong, dan dia hendak diperkosa di sana. Untung dia bisa menjerit-jerit dan kemudian dia melarikan diri dan dia bisa terhindar. Terlihat kita hidup harus waspada, hati-hati dan berjaga-jaga karena sekitar kita penuh dengan bahaya. Kepada anak-anak kita harus mengajar bagaimana mereka melindungi diri mereka. Itulah maksud Tuhan ketika Dia memperkenalkan kepada kita berita-berita yang memprihatinkan. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang ada bencana-bencana yang walaupun kita bersiap-siap itu tidak dapat kita atasi. Bagaimana kalau kita sampai mengalaminya? Apa kita mempunyai mental yang sudah siap untuk itu? Apa kita sudah memiliki jaminan dan juga pengharapan bila kita mengalaminya? Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang kita tadi sudah bacakan menekankan satu hal yang penting, bahwa di dalam segala macam kemungkinan kesulitan yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, yang penting
Dan yang menjadi berkat buat kita adalah bila kita mempunyai pengharapan. Orang lain mengalami, saya atau saudara pun mungkin mengalami, tetapi pengalaman bukan peristiwanya maksud saya, tapi hakikatnya bisa menjadi berbeda, tergantung apa kita memiliki pengharapan atau tidak, apa kita memiliki jaminan atau tidak, dan apa kita siap atau tidak. Dalam sebuah peristiwa kapal karam, semua penumpang menjadi panik, dan kemudian ketika skoci diturunkan, ternyata skoci tidak siap, tidak cukup untuk jumlah penumpang itu, sehingga penumpang itu harus di lotre, saudara, yang mendapatkan tiket untuk skoci yang boleh masuk. Nah, bagaimana kalau saudara tidak mendapatkan tiket itu? Ini adalah sebuah true story. Seorang tua, dia mendapatkan tiket itu, tetapi ada seorang anak muda menjadi kalap dan panik karena dia tidak mendapatkan tiket untuk skoci itu. Orang muda itu masih punya hidup yang panjang, dia mempunyai banyak cita-cita, barangkali kasihnya menunggu dia menjemput di pelabuhan di sana, tapi dia kemungkinan besar akan binasa di dalam kapal yang karam ini. Tetapi dia tidak panik. Tetapi kisah nyata itu, sang orang tua itu memberikan tiketnya kepada anak muda itu. Dia berkata, "Nah, pakailah tiket." Mengapa? Dia katakan, bukan hanya karena aku sudah tua, tetapi karena aku sudah memiliki jaminan untuk hidup setelah di sini. Orang tua itu, dia mengenal Tuhan Yesus. Dia hidup akrab dengan Tuhan. Dia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Mati dalam kapal karam atau mati di lain kesempatan tidak menjadi masalah untuk dia, karena mati itu bukan akhir segala-galanya untuk orang beriman. Itulah keyakinan. Mati adalah suatu pintu gerbang yang mau tidak mau harus kita lewati untuk berpindah dari alam yang fana ini ke dalam tempat yang baka, yang abadi, dan bukan cuma berakhir dengan sia-sia, tapi berakhir dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Jadi orang tua itu bukan dia berhati mulia, tetapi dia memiliki suatu jaminan dan pengharapan, sehingga untuk dia peristiwa seperti itu tidak menjadi suatu bencana yang begitu menakutkan. Dia sudah siap menjalaninya, maka dengan rela dia berbagi, memberikan hidup itu. Tiket itu adalah hidup. Dia membagi hidupnya kepada anak muda itu, supaya anak muda itu mempunyai hari depan, mempunyai harapan dan lanjutan. Dan semoga saja anak muda itu pun mengenal Tuhan. Saudara-saudara, apa kita siap di dalam menjalani kehidupan kita? Untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk saudara kita, untuk kerabat kita. Kita perlu memikirkan hal ini. Marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika mendengar berita-berita seperti musibah dan bencana, kita menjadi seperti yang kata Amsal Sulaiman katakan, menjadi orang yang berhati-hati, mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus kita juga hadapi, dan bersiap-siap untuk itu. Yang terakhir, karena kita tahu kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Setiap manusia sangat mungkin mengalami beban dan penderitaan dalam kehidupannya, dan bahkan itu bukan menjadi kemungkinan, melainkan seringkali menjadi kenyataan dalam kehidupan di sekitar kita. Marilah kita menjadi orang yang suka untuk bertolong-tolongan, saling menanggung beban, berbagi simpati dan empati kepada mereka yang Tuhan jumpakan kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita menjadi
bahkan seperti orang Samaria yang baik hati. Marilah kita punya suatu hikmat bijaksana. Kita mengerti bahwa hari ini mungkin aku menjadi penolong, aku memberikan pertolongan, tetapi lain kali aku membutuhkan pertolongan. Hari ini aku menolong, lain kali aku butuh ditolong. Bukan, saudara-saudara, jangan menjadi orang yang selfish, menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain. Di tengah zaman dan arus hidup yang semakin individualistis, seringkali kita tidak peduli kepada orang lain. Tetapi sebetulnya firman Tuhan mengatakan, tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Ya. Tetangga itu siapa? Seringkali pengertian kita itu orang sebelah rumah. Tetapi dalam bahasa Inggris, neighbor itu bisa berarti sesama. Oke. Sesama yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Suatu hari saya baca satu artikel atau satu berita di surat kabar. Seorang ketika dia menunggu di peron tempat penantian di subway, di stasiun kereta api bawah tanah di New York, entah karena apa dia bisa jatuh ke bawah. Kita tahu subway itu atau kalau saudara lihat di bar juga, kalau jatuh itu berarti dalam sekali, bukan? Dan dia jatuh itu kereta sudah masuk, sudah begitu dekat. Ayo, siapa yang mau menjadi penolong kita? Apa kita perlu WhatsApp dulu kepada ayah kita atau suami kita, istri kita, orang tua kita di rumah, atau interlokal kepada keluarga kita di luar negeri? Saudara lihat, siapakah penolong kita? Lalu dikatakan ada Good Samaritan. Entah siapa dia. Orang itu dalam keadaan yang begitu kritis, mendesak. Kereta api sudah begitu dekat dengan kecepatan, meskipun masuk stasiun tetapi kecepatan masih cukup tinggi. Dia loncat ke bawah. Oke. Mengangkat orang yang sudah tidak bisa berdiri karena dia waktu dia jatuh dia kesakitan. Dia angkat dan dia topang ke atas supaya orang lain mengangkat. Dan kemudian bagaimana dengan dia sendiri? Tidak diceritakan. Tetapi dia menjadi Good Samaritan. Waktu hari ini kita menolong, lain kali kita butuh pertolongan. Marilah saudara, kita sadar, kita hidup menempuh perjalanan di dunia yang sudah rusak. Kita mungkin mengalami bencana, tapi kita juga bisa menjadi berkat untuk menolong bagi mereka yang mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita pada sore hari ini. Dari hal yang sederhana, kita menimba hikmat menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin.